Semangat pagi hari ini untuk firman Tuhan, amin. Yes, ini pertama kali saya melayani di tempat ini ya, walaupun sama-sama keluarga Abba Love Ministries, tapi saya yang di Jakarta Barat. Lumayan jauh Bapak Ibu ya, saya menyeberang dari barat sampai ke timur gitu ya, timur yang paling ujung ya. Perkenalkan, nama saya Joshua Iwan Wahyudi ya, banyak namanya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi ya. Kadang orang suka salah kenalin saking banyak namanya, Joshua, Iwan, Yahudi gitu saudara. Padahal saya bukan orang Yahudi ya. Supaya saudara cepat ingat, panggil nama saya Iwan aja. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Biar cepat ingat. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya. Nah, anak saya... Anak saya ini ditunggu 14 tahun Bapak Ibu. Ganti dokter belasan kali, semua udah dicoba, bayi tabung juga, gagal semua. Tapi tahun ke-14 Tuhan berikan mujizat dengan cara normal alami muncul anak ini Bapak Ibu ya. Jadi ini anak mujizat, makanya saya pelayanan kemana-mana selalu saya ajak anak ini ya. Nah hari ini tapi saya nggak kesaksian tentang anak karena itu ceritanya panjang sekali kapan-kapan ya. Kalau topiknya pas. Hari ini saya diminta untuk berbicara tentang accountable life, hidup yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah judul khotbah saya adalah responsible living, hidup yang bertanggung jawab. Apa maksudnya bertanggung jawab? Nah saya akan bagi menjadi 3 poin saja, tidak panjang Bapak Ibu, bilang sama kiri kanannya ditepuk pundaknya, nggak panjang jangan tidur, 1, 2, 3 ya, nggak panjang jangan tidur ya, singkat. Nah mari kita mulai dengan Galatia 2 ayat 20, Bapak Ibu Anda jangan bingung dengan format ayatnya ya. Saya sengaja buat format ayatnya seperti ini. Jadi waktu saya kuliah S2 teologi Bapak Ibu salah satunya diajari kalau mau tahu arti dari ayat itu lebih luas. Nah belajar untuk memotong-motong menjadi struktur kalimatnya ya, kurang lebih beginilah modelnya. Nah jadi kita akan lebih tahu nanti waktu membaca ayatnya ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Ya, berarti ini untuk ayat untuk orang yang masih hidup. Namun aku hidup. Tetapi, ya, walaupun aku hidup dengan model kayak begini ini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Loh, kalau bukan kamu lagi yang hidup di dalam hidupmu, terus siapa dong? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi rupanya orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, itu hidupnya sudah bukan dia lagi loh. Yang punya dan yang menghidupi di situ tuh bukan dia lagi loh. Melainkan siapa? Kristus sekarang. Ada yang nyesel gak? Waduh tahu gitu gak usah lahir baru ya. Aku jadi gak bisa hidup suka-suka aku sendiri dong. Iya, karena sekarang yang ada di dalam hidup kita ini Kristus yang hidup, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini, ya kita memang masih hidup dalam daging, tetapi itu adalah hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman dalam anak Allah yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah apa arti dari ayat ini Bapak Ibu? Kalau Anda sudah lahir baru dalam Kristus, ini beda ya. Kalau orang belum lahir baru dalam Kristus memang nggak ngerti ayat ini maksudnya kenapa dan buat apa. Tapi kalau orang sudah lahir baru dalam Yesus Kristus, yang terjadi adalah Bapak Ibu, 1, kita dibebaskan dari dosa untuk hidup bagi Allah. Bukan untuk hidup bagi daging kita sendiri. Karena sudah bukan aku sendiri yang hidup di sini, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah tadi pagi saya bikin perumpamaan, boleh saya minta sekali lagi Pak Albert dengan Bapak juga berdua ya sekaligus ya. Nah tadi Pak Albert ibadah 1 menjadi iblis. Ya sekarang janganlah ya jadi Tuhan lah ya. Kasihan kalau jadi iblis 2 kali berturut-turut kan gitu ya. Nah jadi Bapak gak apa-apa lah ya Pak ya jadi iblis ya karena bajunya pas hitam-hitam ya. Jadi minggu depan jangan pakai hitam-hitam Pak ya. Pakai putih-putih supaya nanti perumpamaan minggu depan bukan iblis lagi. Ya Tuhannya sebelah sini Pak ya. Nah Bapak Ibu, saya sebagai manusia dikuasai oleh dosa ya kan, dikuasai oleh dosa. Waduh ya. Jangan ditafsirkan yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Tafsirkan secukupnya sesuai konteks ya Bapak Ibu ya. Memang ini agak hawanya gimana gitu ya. Nah
Dikuasai oleh dosa. Aduh, anak saya sampai ketawa dia ya. Hamba dosa, kan Alkitab bilang gitu ya, hamba dosa. Bapaknya siapa? Iblis, kan gitu kan ya di Alkitab ya. Nah, tapi Tuhan kan menebus kita. Pak, tolong saya ditebus Pak dari dosa Pak ya. Ini iblisnya tolong dikalahkan dulu Pak ya, iblisnya dikalahkan dulu ya. Berarti kan saya ditebus Bapak Ibu, ya kan? Dibeli. Kalau dalam bahasa Alkitabnya itu dulu budak dosa, sekarang dibeli. Saudara kalau baca Alkitab, saudara lihat konteksnya, pada zaman dulu kata budak itu beda sama zaman sekarang. Ya, zaman sekarang hamba atau budak itu masih sedikit punya hak atas dirinya sendiri. Tapi kalau zaman dulu sama sekali tidak. Karena zaman dulu tuh budak itu kayak barang, kepemilikan. Jadi siapa yang punya budak itu, dia yang punya hak atas nyawa budak itu. Jadi itu budak disuruh apapun harus mau karena sudah dibeli. Sebelumnya kan budaknya iblis, hambanya iblis. Tapi kemudian kan Tuhan memberi dengan tadi itu loh, menyerahkan nyawanya itu loh, mengasihi menyerahkan nyawanya. Menjadi siapa? Milik Tuhan. Makanya hidupku bukan milikku lagi. Tapi miliknya siapa? Yang menebus saya. Ini konsepnya. Saudara, banyak orang Kristen gak ngerti, dipikir gini. Saya tadinya hamba dosa, lalu Tuhan bebaskan. Tolong Pak, Tuhan dibebaskan. Lalu saya bebas. Suka-suka saya. Oh ini hidup saya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saya mau makan babi boleh katanya, ya nggak apa-apa ya kan. Saya mau ngapain boleh, saya mau tato, saya mau minum wine, saya mau ngapain boleh. Wah ada ayatnya, segala sesuatu boleh. Walaupun belum tentu berguna, tapi kan boleh. Nggak berguna, nggak apa-apa, tapi kan boleh. Wah itu salah kaprah itu ayatnya ya. Maksud ayatnya bukan gitu. Nah banyak orang nggak ngerti, dipikir dibebaskan dari dosa, terus dia bebas sebebas-bebasnya. Enggak gitu konsepnya Bapak Ibu. Dibebaskan dari dosa karena kita kemudian berpindah menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan enggak pengen kita jadi hamba. Dia pengen kita jadi anak. Harusnya kita ini hamba karena udah dibeli kan, miliknya Tuhan kan. Tapi Tuhan enggak pengen kepemilikan, Tuhan pengen hubungan. Makanya kita diangkat jadi anak. Asik Pak ya, Bapak dan anak. Kan gitu. Tapi saya ini miliknya siapa? Kristus yang menebus saya. Jadi saya nggak bisa bilang gini loh, wah sudah bebas sekarang dari dosa. Suka-suka saya, udah nggak bisa. Boleh beri tepuk tangan untuk dua Bapak yang sudah menolong kita. Lah ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita ini seringkali berpikir menjadi orang Kristen itu sudah bebas, apapun yang saya mau, apapun yang saya pengen, boleh-boleh. Bahkan ada satu pengajaran, wah Bapak Ibu hari-hari ini pengajaran itu luar biasa ya beredarnya ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya benar belum tentu benar. Jadi ada hamba Tuhan yang bilang begini, apa yang kamu anggap penting itu Tuhan akan anggap penting. Amin Bapak Ibu. Wah, mau bilang amin loh Pak karena bagus banget itu kalimatnya ya. Apa yang kamu anggap penting Tuhan anggap penting juga. Berarti kalau aku menganggap penting mengejar harta, Tuhan juga menganggap penting. Berarti kalau aku menganggap penting rumahku, Tuhan juga anggap penting. Apakah begitu? Oh, saudara kebalik. Apa yang kamu anggap penting, belum tentu penting bagi Tuhan. Makanya kita harus tahu apa yang dianggap penting bagi Tuhan, lalu kita hidup menganggap itu penting juga. Tapi kan kadang banyak orang tuh pusatnya siapa? Diri sendiri. Aku maunya apa? Aku ini bebas, suka-suka aku. Tuhan mendukung aku. Belum tentu loh Bapak Ibu. Tuhan tidak mendukung sesuatu yang memang bagi Tuhan itu gak penting. Itu gak membawa kita jadi lebih benar. Nah kekristenan hari-hari ini tuh mengerikan loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kekristenan hari-hari ini pengajarannya banyak yang menyeret orang kepada diri sendiri. Lalu Tuhan itu kayak supporternya, semangat, aku dukung, aku berkati kamu, aku beri kamu yang kamu mau. Makanya kan ada pengajaran-pengajaran kan gitu ya. Mintalah apa saja,
maka Tuhan akan memberikan. Udah baca ayatnya, konteksnya apa itu? Itu konteksnya demi penginjilan. Kalau demi penginjilan, mintalah apa aja Tuhan akan kasih. Tapi kalau konteksnya bukan penginjilan, tunggu dulu. Saudara, berat ya? Saya kalau khotbah berat gak sih Bapak Ibu? Anda kok langsung tegang banget gitu ya suasananya? Loh saudara, saya penting menyampaikan ini karena banyak pengajaran-pengajaran itu yang menyimpang tidak sesuai konteks Alkitabnya loh. Hanya karena bagus kayaknya, wah buat saya, terus kita amin. Nah, itu bahaya. Nah, kembali lagi kepada poin 1 Bapak Ibu. Bebas tanpa hukum itu namanya kacau. Kacau ujungnya apa? Rusak. Saudara, saya kasih contoh. Main drum ada hukumnya enggak? Ya, wah tadi pagi saya minta tolong Kak Berinya enggak ada ya. Ya udah saya sendirilah sekarang ya. Nah, saudara main drum, wah bebas ya kan? Ini mirip kayak anak saya kalau main drum. Dia suka main drum, saya beliin drum-druman kecil gitu ya. Wah dia kalau main, wah. Coba saudara nyanyi, ayo dari terbit matahari. Nah, saya iringin, 1, 2, 3. Kacau nggak? Suka-suka saya dong. Bebas, saya Tuhan membebaskan saya sudah tidak ada yang memiliki lagi. Suka-suka saya. Enggak gitu kan Bapak Ibu kan? Harus tahu hukumnya main drum itu gimana. Nah, saya memang enggak bisa sih. Tapi pura-pura bisa aja ya. Coba saudara, dari terbit matahari. 2, 3. Kan asik ya. Gara-gara apa? Karena saya tinggal dalam hukum. Jadi bebas nyanyinya asik. Tapi kalau saya nggak tinggal dalam hukum, namanya kekacauan Bapak Ibu. Nah banyak orang Kristen berpikir bebas itu sesuka hati. Bukan. Bebas artinya apa? Tinggal dalam hukum yang benar. Itu yang memerdekakan. Makanya Bapak Ibu, kemerdekaan orang benar adalah hidup dalam hukum kebenaran Allah yang memerdekakan. Saudara kalau nyetir mobil, lagi naik ke bukit-bukit yang curam, yang belok-belok itu, perlu ada pembatas di pinggir-pinggir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau enggak Anda kebablas, nyemplung jurang. Jadi pagar di sekeliling itu hukum yang memerdekakan kita dari nyemplung jurang. Bukan mengekang, bukan membatasi kita. Karena pagar itulah kita malah bebas hidup. Nah saudara paham gak maksudnya? Ya. Susah gak sih Bapak Ibu khotbahnya? Kalau susah saya ganti Daud lawan Goliat deh. Ya, tapi nanggung udah separuh Bapak Ibu ya, udah lanjutin aja ya. Ngerti nggak ngerti manggut-manggut aja Bapak Ibu ya, pokoknya dengan iman gitulah. Ya. Nah, kenapa prinsip ini penting Bapak Ibu ya? Karena begini, banyak orang Kristen itu hidupnya suka-suka saya, ya mau-mau saya. Nah ini yang membuat dia malah nggak merdeka, dikuasai oleh dunia lagi, dikuasai oleh dosa lagi. Kalau kita mau menang dari dosa supaya merdeka, kita hidup di dalam kebenarannya Allah. Nah poin kedua, apa kebenarannya Allah, apa hukumnya Allah yang kita harus hidup di dalamnya. Salah satunya adalah ayat ini, 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua itu siapa? Semua jenis, orang Yahudi, orang Yunani, baik budak, orang merdeka. Artinya apa? Kita semua yang sudah lahir baru dalam Kristus, bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa, levelnya di level mana, semua sama. Yaitu apa? Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ini hukum saudara. Ini kebenaran Allah, ini yang memerdekakan kita. Begitu orang percaya lahir baru, dia langsung jadi satu tubuh dalam tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Kristus. Nah ini banyak juga orang Kristen bilang gini, aku itu ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau gereja, komsel itu enggak wajib.
Kalau suka ya ikut, nggak suka ya nggak apa-apa, nggak ikut. Yang penting tuh Kristusnya. Lah itu sama aja bilang begini, saudara menikah sama pasangan saudara nih yang suami istri, coba dilihat pasangannya 1, 2, 3. Lalu bilang sama dia gini, aku tuh menikah sama kepalamu, tubuhmu nggak usah. Coba ngomong kayak gitu, horor. Nanti saudara bangun pagi, besok pagi cuman ada kepalanya. Tubuhnya nggak ada, kepalanya melayang-layang, makan bareng sama saudara, ya makan bakmi, selorop, kepalanya doang saudara. Ngeri nggak? Nah itu orang Kristen sukanya yang horor-horor. Yang penting dengan Kristus. Kalau komsel, gereja, tubuh Kristus, ya itu boleh ya boleh enggak lah. Ayatnya enggak loh, enggak bilang gitu loh saudara. Karena begitu lahir baru langsung dibaptisnya menjadi satu tubuh, itu hukum saudara. Dan ini yang memerdekakan kita, ini yang membuat kita hidup. Artinya apa? Menjadi orang Kristen, suka nggak suka, mau nggak mau, harus tinggal dalam tubuh Kristus. Harus terikat dalam satu tubuh Kristus. Saya sengaja pakai kata terikat Bapak Ibu, kenapa? Karena orang Kristen zaman sekarang nggak suka terikat. Hidup orang percaya adalah kehidupan yang terikat dalam tubuh Kristus. Loh Pak, tubuh Kristus itu kan semua orang Kristen kan Pak? Semua gereja tubuh Kristus kan Pak? Berarti kalau hari Minggu aku ke Abalov Cakung, minggu depan aku ke PIP gereja tertentu, minggu depan ke J PIP gereja tertentu, minggu depan ke G PIP gereja tertentu, ya kan? Yang penting kan sama-sama gereja, tubuh Kristus. Nih loh Bapak Ibu, kalau Anda besok pagi lihat pasanganmu, tiba-tiba jempolnya dijidat, terus besok paginya lagi tiba-tiba jempolnya di pipi, besoknya lagi tiba-tiba jempolnya di pantat. Saudara syok enggak? Memang benar kita ini semua satu tubuh, tapi yang namanya jempol ya di sini tempatnya. Jempol tangannya di sini tempatnya, nggak pindah-pindah. Besok ada di jidat, besok aja di pantat, besok aja di telapak kaki. Ya enggak saudara. Memang, wah aku bukan Abalov Cakung, aku yang lain aja. Enggak apa-apa loh. Asal kamu nggak berkeliaran pindah-pindah. Nanti kalau enggak itu jempol ada di mana-mana. Sudah nangkep maksud saya? Nah memang semua ada bagiannya masing-masing. Makanya yang cocok dengan Abalov Cakung, ya model-model kayak Anda ini. Ya. Loh kenapa? Maaf Bapak Ibu, ya kita ini kan sesama Abalov Ministries ya. Pergi keliling kemanapun, khotbah-khotbahnya Abalov Ministries itu nggak jauh dari komsel dan pemuritan sama misi. Udah 3 itu terus. Mau khotbah gaya apa, pengkhotbahnya sengganteng saya sekalipun. Ini pengkhotbah kurang ajar nih, meninggikan diri sendiri. Mumpung sedikit nyelip aja. Enggak bercanda Bapak Ibu ya. Siapapun yang khotbah, nyerempet-nyerempetnya apa? Komsel, pemuritan, misi. Ya memang bagiannya Abalov Barat, panggilan Tuhannya tuh itu. Makanya Abalov Barat, maaf ya, saya dari Barat. Memang Abalov panggilannya itu. Makanya enggak semua orang memang bisa ada di Abalov. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita tuh pindah-pindah lari-lari ke sana kemari dengan alasan yang penting kan Tuhannya tetap Yesus. Iya kepalanya masih satu, tapi jempol yang enggak 50 lah. Enggak di semua tempat. Saudara nangkep enggak maksud saya sekarang? Nah balik lagi, terikat. Apalagi kalau ada yang sangat rohani banget. Aku hanya dengan Yesus saja udah tumbuh kok. Aku dekat, aku intim dengan Yesus. Makin dia ngomong gitu saya makin bertanya-tanya, kamu intim beneran enggak sama Tuhan Yesus? Kenapa? Kalau kamu dekat dan intim Tuhan Yesus selalu bilang begini, lewat tubuh. Pekerjaan Tuhan itu semua lewat tubuh. Loh saudara, setiap hari saudara bisa melakukan banyak hal, emang pakai kepala doang? Pakai kepala gitu. Kayak White Snake Legend gitu loh, siluman ular putih yang bisa kepalanya wing gitu. Kan enggak kan saudara. Kadang pakai tangan, kadang pakai kaki, organ tubuh dalam bekerja, aliran darah, jantung dan sebagainya. Semua tuh lewat tubuh, memang perintahnya dari kepala. Jadi kalau ada orang yang rohani banget bilang begini ya, yang penting aku dan Yesus. Kamu dimuridkan siapa? Yesus Kristus langsung.
Kalah udah yang lain semua udah ya. Kamu komselnya masih apa? Oh komsel saya itu ada 4. Saya Bapa, Putra, Roh Kudus. Wah, di mana 2 atau 3 berkumpul di situ Allah hadir, kami berempat. Allah sudah hadir di situ ya. Saya Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya mau ikut boleh nggak? Nggak boleh, nggak level kamu. Kamu nanti merusak hadirat Allah di situ. Saudara, nangkep nggak sih? Kelihatannya kan rohani banget ya. Tapi kalau dicek di Alkitab, nggak alkitabiah, nggak rohani itu. Tuhan itu nggak mau cuman kepala doang, dia pakai tubuhnya. Makanya konsepnya tubuh. Bapak Ibu, makanya saya kembali gini loh. Memang komsel itu ribet, iya. Apalagi hidup di Jakarta zaman sekarang, ribet banget komsel itu. Bukan cuman ribet, banyak dramanya. Ada yang ngutang gak dibalikin, habis itu caulut, ya, pergi gitu ya, cao gitu ya. Ada yang ngomongin kita di belakang, kadang-kadang ada yang nyebelin banget, khotbah terus gak selesai-selesai. Padahal bukan dia jatah khotbah. Ya. Ada yang mau bagiin sesuatu, saya, dia terus ya. Memang kadang-kadang komsel itu ribet, tapi disitulah kita itu ditumbuhkan. Loh, saudara gini loh, bertumbuh itu tidak hanya selalu lewat hal-hal yang nyaman buat kita. Bertumbuh itu juga lewat hal-hal yang tidak nyaman. Coba saudara cek, hidupmu, perjalananmu nih dari lahir cepret sampai sekarang, ya. Apa titik-titik yang membuat saudara lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya? Coba cek. Pasti peristiwa-peristiwa yang sulit, benar atau benar? Pernah ngalamin ini, kemudian breakthrough, wah aku jadi sekarang lebih pinter, sekarang lebih kuat, sekarang lebih bijaksana, sekarang lebih ngerti. Karena masa-masa yang tidak nyaman, betul nggak? Coba cek masa-masa ketika kamu nyaman banget, biasanya itu pasti kamu menurun. Ya nyaman, semua udah enak, tiap hari nonton drakor, makan sate babi, sate kambing, drakor, kambing, duren, drakor, kambing, drakor, lama-lama stroke gitu. Sudah nangkep maksud saya enggak? Memang, loh gini loh, ya memang yang namanya komsel ya enggak selalu berantem terus. Kalau berantem terus itu tolong dilaporkan ke penilik pengawas areanya, gitu ya. Ada masanya kita gesek, ada masanya kita saling mendoakan, ada masanya ini orang kok gini, ada masanya puji Tuhan dia begini. Ya kan saudara, memang itu pertumbuhan kita itu tidak hanya yang nyaman-nyaman tapi yang gak nyaman. Bukan hanya yang gak nyaman saja tapi ada juga yang nyaman, itu pertumbuhan kita itu utuh. Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus terikat. Saudara bayangkan kalau telapak tangan kanan saya ini, dia bilang sama saya gak mau terikat sama kamu lagi. Saya mau hidup sendiri. Mati dia. Dari mana dia dapat nutrisi, aliran darah dan yang lain-lain? Karena terikat, betul nggak Bapak Ibu? Jadi Anda itu nggak bisa menjadi orang Kristen itu cuman datang kebaktian hari Minggu, duduk kalau bisa di luar biar nggak kelihatan semua orang. Begitu doa berkat selesai, amin, des langsung hilang. Ya kan? Saya nggak suka Pak ditanya-tanya. Kamu siapa? Dari mana? Dengan siapa? Ya. Apalagi kalau datang komsel kan pertanyaannya gini ya. Lagi ngalamin apa? Itu abaloh banget tuh pokoknya ya. Kalau pokoknya abaloh tuh dari zaman dulu sampai sekarang tuh kalimatnya gitu. Lagi ngalamin apa hari-hari ini? Ya saudara. Ngapain kamu nanya-nanya? Kalau saya cerita lagi banyak utang, emang mau dibayarin utangnya? Ya enggak. Lah terus ngapain nanya-nanya? Wow. Saudara, kadang-kadang kita itu masih merasa gini, ini hidupku. Suka-suka aku gak usah diurusin, gak usah dicampurin. Nah, fenomena gereja hari ini itu apa? Orang Kristen mencari gereja yang gak ribet, pokoknya aku datang, khotbahnya lucu, pas, cocok, doanya manjur, sakti hamba Tuhannya, lagunya keren, ya kan? Suasana dapat, udah, itu aja. Jangan lebih dari itu. Kalau ada yang datang ya nanya-nanya gimana, apa yang perlu dibantu, enggak ada. Enggak ada yang perlu dibantu. Aku sudah aman bersama dengan Kristus. Asik. Saudara, hukumnya tuh enggak gitu. Hukumnya tuh enggak gitu. Loh tapi ada tuh Pak yang bertumbuh aja. Kelihatannya bertumbuh. Tapi apakah dia, gini loh saudara, ngukur pertumbuhan itu jangan dari hafal ayat. Kalau cuma hafal ayat, orang non-Kristen juga banyak tuh hafalin ayat-ayat buat nyerangin kita. Bertumbuh itu dilihat dari apa? Before after.
5 tahun yang lalu seperti apa, sekarang seperti apa. 5 tahun yang lalu suka sumpah serapah, setelah 5 tahun lumayan sekarang. Nah itu bertumbuh. Lewat apa? Lewat tubuh. Loh saudara, alah Pak, justru gara-gara Komsel saya makin pengen sumpah serapah Pak. Saya ketemu orang-orang nyebelin, lah ya itu kan. Loh saudara kan bertumbuh tuh lewat apa? Lewat ujian, bener gak? Loh saudara bisa taunya naik dari kelas 4 ke kelas 5, 5 ke kelas 6, lewat apa? Ujian. Makanya saya gak setuju kalau gak ada ujian. Pokoknya apapun yang terjadi naik kelas, wah ngawur itu. Bagaimana kita tahu bahwa kualitasnya sudah meningkat atau belum? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Lewat apa? Ujian. Nah Komsel memang kadang-kadang isinya penguatan, kadang-kadang isinya ujian. Makanya jangan pindah Komsel hanya gara-gara ada orang yang nyebelin. Kemanapun kau pergi selalu ada yang nyebelin. Bahkan kamu juga bisa nyebelin bagi orang lain. Nah kalau kamu pindah-pindah kamu nyebelin bagi banyak orang. Lah itu loh saudara. Lah ini realita kok, udahlah gak usah ditutup-tutupi, inilah Komsel. Tapi ini juga yang diinginkan Tuhan untuk menumbuhkan kita. Loh saudara, saya belajar menjadi dewasa itu gara-gara apa? Gara-gara di dalam gereja loh. Lihat ketemu orang yang beda, ini orang kok dominan banget. Tiap kali meeting dia yang ngomong terus, Tiap kali kami usul, enggak jangan gitu. Aduh kesel banget deh, bikin gereja sendiri aja deh kamu. Ya kami tak bikin gereja sendiri gitu kan, kesel ya rasanya ya Bapak Ibu ya. Tapi lewat itu saya bertumbuh, saya jadi berani untuk ayo jangan diem ya, diladenin, diobrolin sampai ketemu. Loh saya jadi dewasa loh Bapak Ibu. Saya bertumbuh lewat apa? Lewat orang-orang yang kelihatannya sulit. Yang harus diubah bukan orang sulitnya, yang harus diubah siapa? Saya. Kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan ubahkanlah dia. Ya, sentuh hatinya. Jika tidak bisa kirim kutuk baginya. Sama pasangan kan sering gitu ya. Dulu saya juga gitu Bapak Ibu, makanya saya kurus kering begini. Saya sama pasangan tuh dulu gitu, Tuhan dia nih gak nyadar apa ya. Dia nih nyebelin banget, dia nih gak bener. Tuhan sadarkan dia. Saya tunggu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kok gak sadar-sadar, Tuhan ini dengar doa saya apa enggak sih? Loh kita pikir seringkali yang harus diubah orang lain. Padahal Tuhan tertariknya mengubah siapa? Kita. Karena kalau hati kita berubah, orang itu gak berubah, gak masalah lagi. Karena kitanya sudah berubah. Loh saudara, saya jujur saya pernah keluar dari Abalov tahun 2013. Balik lagi tahun 2014. Kenapa? Kok cuma setahun doang? Karena setelah keliling-keliling setahun, saya menemukan mirip-mirip. Mau di mana-mana kurang lebih masalahnya ya itu-itu aja. Orang aneh, ya udah itu-itu aja. Nah, memang begitu. Wah, kemudian saya berdoa, bergumul sama Tuhan. Tuhan banyak mengajar saya. Saya berubah. Setelah saya berubah, jadi gak masalah loh saudara. Ketemu orangnya ya tetap gitu, tiap kali meeting ya tetap enggak. Dulu saya kurang ajar ini orang. Sekarang saya udah lebih tenang, santai, gak masalah. Dia sudah berubah belum? Belum. Saya diubah oleh Tuhan. Gara-gara dia. Nah, itu kekuatan tubuh Bapak Ibu Saudara. Tapi orang Kristen gak suka yang gitu-gitu. Orang Kristen tuh sukanya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Udah kayak mantra itu. Ya, dalam nama Yesus uang bermultiplikasi. Pabrik bermultiplikasi. Harta orang fasik datang ke dalam rekening saya. Oh saya klaim, emang asuransi ngeklaim. Sudah, orang Kristen sukanya yang gampang-gampang, yang nyaman-nyaman. Yang namanya tumbuh itu tidak pernah gampang. Kalau tumbuh itu gampang, semua orang udah hebat hari ini saudara. Sudah lihatin loh orang-orang hebat, atlet-atlet, pemenang-pemenang. Sudah lihat bagaimana cara mereka bertumbuh dari tidak bisa menjadi ahli. Michael Jordan main basket. Ya masa lahir-lahir langsung wah dribble hebat, yang gak ada saudara. Dia mengambil waktu latihan, dribbling, shooting, passing, berjam-jam lebih banyak dari orang lain. Gak ada orang yang tahu. Orang udah pulang latihan dia nambah 3 jam, cuman buat apa? Dribble, passing, shooting. Tiap hari bertahun-tahun. Bertumbuh gak mudah, gak ada yang mudah saudara pertumbuhan itu. Memang harus dipergumulkan, diperjuangkan.
begitu pula dalam tubuh Kristus. Jangan dikit-dikit live group WA lah. Ya, apa dikit live group WA, nanti masuk lagi, live lagi, masuk lagi, sampai lama-lama jebol WA-nya. Keluar masuk. Sudah belajar untuk bergumul dalam tubuh Kristus. Ketemu orang beda personalitinya, orang belum dewasa, belajar. Karena itulah hidup orang percaya. Hukumnya memang ada terikat dalam tubuh Kristus. Nih makanya Bapak Ibu ya, akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita bukan pada gereja sebenarnya. Tetapi kepada siapa? Kepala. Karena kepala pengennya gitu. Makanya akuntabilitas kita ini bukan karena program, karena disuruh komsel ya udah ikut komsel. Bukan, karena kita ngerti ini prinsip hukum kebenaran supaya saya bertumbuh harus seperti ini. Enggak ada yang nyuruh saya komsel, ya saya tetap komsel. Enggak ada yang nyuruh untuk dimuridkan, ya saya tetap cari siapa yang mau muridin saya dan siapa yang saya mau muridin. Karena itu hukum Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, makanya gini, anggota tubuh akan bebas dari kematian dan menerima hidup kalau dia masih terikat dalam tubuh. Betul enggak? Kapan anggota tubuh kita mati? Kalau dia udah enggak connect sama tubuh lagi. Dia udah enggak terikat dengan tubuh lagi. Makanya Bapak Ibu jangan keluar dari tubuh Kristus. Sesakit apapun pengalaman traumatis, saudara lihat saya lah kurang menderita apa saya. Tongkrongan udah kayak gini. Saya itu bertobat tahun 94. Hari ini, tahun ini tuh 31 tahun Bapak Ibu. Jadi orang Kristen udah 31 tahun. Udah lihat segala macam sepak terjang orang Kristen. Pendeta, pelayan Tuhan, termasuk saya pelaku juga pernah. Memang bisa trauma. Bergereja tuh bisa trauma. Alah sok suci, alah munafik. Gayanya kalau lagi khotbah, alah. Iya memang. Tapi kita pun juga bisa gitu. Justru dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan menumbuhkan kita. Loh Bapak Ibu, dahsyatnya kasih karunia Tuhan itu apa? Kita orang-orang yang punya kelemahan tapi Tuhan pakai untuk saling membangun satu sama lain. Itulah tubuh Kristus karena kepala. Nah, bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya sampai ada suaranya plek. Lalu bilang begini, jangan gampang keluar, 1, 2, 3. Sampai ada suaranya plek gitu ya. Plek, jangan gampang keluar. Ya. Terus diplek lagi, kalau keluar ajak-ajak, jangan. Terakhir ya, ayat terakhir. Saudara, apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Karena habis itu udah gak ada ayat lagi. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Gimana Pak cara bergumul dalam tubuh Kristus itu apa yang harus kita lakukan? Poin 1, hukum Tuhan itu yang memerdekakan kita. Poin 2, salah satu hukumnya orang percaya tinggal dalam tubuh. Poin ketiga, gimana bergumul dalam tubuh Kristus? Ini ayatnya. Kita, siapa nih kita? Yang kuat. Jadi kalau saudara ngerasa rohani, saudara ngerasa lebih rohani dari orang lain. Nah ini. Kan kadang ada ya orang datang ke gereja gitu ya, merasa lebih hebat, merasa lebih rohani. Khotbah cetek banget cuman gitu. Itu ayat harusnya bisa lebih dalam lagi. Berarti dia kan lebih rohani ya, lebih hebat ya. Datang ke komsel gitu. Ini orang-orang ini kalau di surga itu mungkin cuman pelataran-pelataran ini. Kalau saya ini udah masuk ke ruang Maha Kudus ini. Ya ini kerohaniannya rendah sekali gitu ya. Berarti kan yang kuat gitu ya. Ini orang-orang ini kok gak sabar sih, aku nih loh sabar. Lah ya ini berarti. Nah kalau gitu habis ini datang komsel jangan merasa yang kuat ya, yang lemah. Loh banyak soalnya orang datang ke komsel, ke gereja gitu ya, merasa lebih rohani, lebih hebat. Lah yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Itu dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kamu merasa dirimu ini sabar, bagus. Berarti kamu menanggung kelemahan orang-orang yang memang gak sabar. Makanya kamu ditempatkan di situ. Supaya gak sabar ini jadi lebih sabar. Bukannya kamu yang malah jadi gak sabar. Sudah nangkep gak? Ya.
Lah terus gimana kalau aku yang lemah? Ya kan gitu kan. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang, nah sekarang setiap orang nih, bukan cuma yang kuat nih. Setiap orang nih sekarang. Di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Tujuannya apa? Untuk membangunnya. Jadi siapapun di antara kita, jangan cari enak sendiri. Jangan cari nyaman sendiri. Tapi kita harus mikir supaya orang ini bertumbuh, gimana caranya ya. Kan kita seringnya gini ya, ini saya juga sering nih. Kalau aku ini orangnya gak bisa yang gitu-gitu. Ya, pokoknya orang gak mau, aku langsung tendang aja, pecat aja keluar. Itu kalau aku. Tapi ayat ini bilang, bukan kamu. Kamu harus cari gimana caranya buat orang model kayak gini supaya dia bertumbuh. Jadi walaupun aku senengnya mecat orang, tapi demi supaya dia bisa bertumbuh, aku bukanlah aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Doa saya bergumul, Tuhan model kayak gini udah pengen tak pecat dari kemarin. Maaf, jangan datang komsel lagi. Pengennya saya ngomong gitu. Sudah pernah gak ketemu jiwa rasanya ini gak usah datang lagi gitu. Ya, tapi justru yang kayak gitu yang datang terus. Ada loh saudara, saya pernah di gereja gitu ya, berharap ini orang jangan datang ke gereja ini lagi gitu ya. Tapi dia malah datang terus. Nah saya bergumul tuh yang kayak gitu. Kristus apa yang harus saya lakukan? Supaya orang ini dibangun hidupnya. Itu pergumulan dalam tubuh Kristus. Bukan cuma pemimpinmu yang harus begitu, Anda dengan pemimpin Anda juga harus begitu. Kadang-kadang PKS kita ini kan bikin kita greget ya. Kamu ini ditunjuk jadi PKS kok malah kamu yang diingetin hari ini komsel. Gimana sih ini? Harusnya kamu yang ngingetin kita dong. Maaf ya, aku ini orangnya pelupa. Wah, kita bergumul. Tuhan, bagaimana cara saya membangun PKS saya? Nah, itu loh Bapak Ibu. Suami istri lebih lagi. Ini loh Bapak Ibu. Ini, saya menikah baru 18 tahun. Di sini saya lihat ada yang sudah seumur hidup. Loh bener kan? Seumur hidup kan, maksudnya masih hidup sampai sekarang masih menikah ya, bener kan ya? Seumur hidup gitu kan ya. Saudara, saya itu kesalahan terbesar saya itu gini. Setiap kali saya lihat kelemahan istri saya salahkan dan saya omelin. Jangan gitu, gini. Padahal itu kelemahan dia. Memang dia orangnya sulit di bagian itu. Malah saya omelin. Next time jangan gitu ya. Loh namanya kelemahan kok next time jangan gitu. Sudah nangkep gak sih? Ada orang yang memang gak teratur. Ya mau ngatur kayak gimana pun tetap gak teratur. Saya omelin, saya salahkan, saya apain pun. Ya tetap dia tendensinya jadi gak teratur. Lah saya yang kuat, yang teratur. Bukan ngomelin, harusnya saya tolong dia di bagian yang dia gak bisa ngatur, saya ngatur. Nah, tapi ini contoh ya, bukan istri saya gak teratur, saya yang gak teratur sebenarnya. Tapi contohnya kayak gitu. Ada beberapa hal saya omelin. Setelah saya sadar, bukankah untuk itu Tuhan tempatkan saya di sisinya dia. Karena dia gak sanggup lakukan itu, saya yang lakukan bagi dia. Bukan malah ngomelin kenapa kamu gak sanggup. Sudah nangkep gak? Ini kekuatan tubuh. Lah kalau ini dipraktekkan di seluruh tubuh Kristus, bukan cuma pernikahan. Dahsyat gereja. Kita bukan lagi menyoroti kenapa kamu gagal, tapi kita menolong karena kamu gagal. Aku tolong kamu. Nah ini pergumulan gereja dalam tubuh Kristus. Enggak mudah, memang enggak mudah. Tapi ini kerinduan hati Tuhan. Sudah tahu gak sih apa salah satu Yesus berdoa? Yesus itu kan jarang berdoa. Dalam artian tuh meminta sesuatu gitu ya. Tapi salah satu yang Yesus minta itu apa? Supaya orang percaya disatukan ke dalam dirinya. Sebagai satu tubuh. Seperti Kristus dan Bapa itu jadi satu. Disatukan. Jadi ini kerinduan hati Tuhan loh Bapak Ibu. Cara hidup seperti ini. Nah makanya pulang dari sini. Gak ada altar call, gak ada nangis-nangis Bapak Ibu Saudara ya. Tapi pulang dari sini. Yuk kita merenung. Saya sudah terikat dalam tubuh Kristus belum di tempat ini. Kalau saya sudah terikat. Saya sudah saling membangun kayak gitu belum? Saya sudah menanggung kelemahan orang lain belum? Alah Pak, saya ini lagi lemah kok suruh nanggung kelemahan orang lain. Kalau saudara lagi lemah, datang kepada orang yang saudara lihat
punya kekuatan di area itu. Sudah lemah cara ngatur duit, sudah minta diajari sama yang pinter ngatur duit. Sudah lemah dalam hal pernikahan, sudah datang kepada yang kuat pernikahannya. Sudah lemah dalam hal berbicara, cara menyampaikan sesuatu, sudah datang sama yang pandai menyampaikan sesuatu. Supaya saudara dibangun sama orang itu. Seringkali kalau kita lemah, kita bilang gini, gak peka banget sih ini orang-orang. Gak lihat apa aku lagi dalam masalah. Enggak. Lah padahal aku tiap kali komsel terpuruk, lemah letih lesu. Ya kita pikir memang kamu dari sononya begitu. Soalnya kamu sejak datang memang lemah letih lesu, saya pikir memang kurang darah kamu. Ya gak kepikiran lah kalau kamu lagi masalah apa, cerita. Memang orang Indonesia sukanya gitu, kasih kode-kode. Ya, lagi ngalamin apa hari-hari ini? Badai menerpa, langit gelap. Maksudnya apa? Ya tafsirkan sendirilah. Jangan gitu saudara. Loh, saya belajar saudara. Bertahun-tahun, kalau saya punya masalah, saya datang sama pemimpin saya. Kak, saya lagi ngalamin gini. Dulu saya pikir gini, ini pemimpin kok gak pernah nanya kabar kek, saya lagi ngalamin apa. Yang ditanya pelayanan terus, gimana? Udah ini belum. Gimana sih? Kesel saya sama pemimpin. Tapi setelah saya belajar prinsip ini, kadang mereka saking banyaknya yang dipikirin ngurus Anda semua ini yang jumlahnya segini dan aneh-aneh. Wah pikirannya udah gak kemana-mana, udah gak kepikiran. Nah saya perlu datang menyelip. Kak saya lagi ngalamin kayak gini, boleh gak doain? Oh iya kamu ngalamin ya, waduh gak kelihatan. Ya udah yuk kita doain, kita ini dan sebagainya. Kita perlu gitu kalau kita lagi lemah. Ya siap Bapak Ibu Saudara? Memang khotbah hari ini bukan motivasional yang bikin orang termehek-mehek ya. Hari ini kita belajar lebih dewasa.